Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, korban meninggal akibat bencana banjir bandang di Sumatera Barat kini bertambah, sedikitnya ada 50 orang. Tim SAR gabungan juga masih mencari korban lain yang diduga masih tertimbun material longsor. Satu persatu korban banjir bandang di Sumatera Barat terus ditemukan dan dievakuasi tim SAR gabungan. Rata-rata korban meninggal ditemukan di aliran sungai. Tim DVI Polda Sumatera Barat menyebut total korban meninggal yang sudah dievakuasi hingga Senin malam mencapai 52 orang. Tim SAR gabungan juga masih mencari 17 orang lainnya yang diduga terseret aliran sungai dan tertimbun material longsor. Namun demikian, jumlah korban hilang diprediksi bertambah lantaran masih ada warga yang melaporkan anggota keluarganya yang hilang. Kita di samping kita melakukan pencarian dengan tenaga rescue, kita mempergunakan drone thermal. Untuk cuaca sehingga kadang-kadang hujan, dalam pencarian kadang-kadang tidak. Hingga kini puluhan warga korban banjir bandang juga masih mengungsi lantaran rumah mereka hancur dan berada dalam zona bahaya. Banjir bandang yang diakibatkan lahar dingin Gunung Marapi terjadi pada Sabtu akhir pekan lalu. Setidaknya 4 kabupaten yang ada di Sumatera Barat, yakni Agam, Tanah Datar, Padang, Pariaman, dan Padang Panjang ikut terdampak banjir bandang. Dari Sumatera Barat, bencana-bencana yang terjadi ini itu memang merupakan dampak dari cuaca ekstrim yang tidak hanya terjadi di daerah kita, termasuk juga di daerah lain seperti di Filipina, dan tugas kita seperti beliau sebagai PMI itu bertugas untuk membantu pemulihan dan pemulihan kepada warga masyarakatnya. Demikian seperti itulah apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi. Tapi setelah respon tadi, Bapak, ya. Ya, Reka Wahyu. Setelah respon tadi, Bapak Yusuf Kala berkesempatan masuk ke dalam ruang teras tempat para pengungsi berada. Saat ini memang para korban banjir lahar dingin ini banyak yang mengungsi ke sebanyak 114 orang dari 75 kepala keluarga yang menempati 3 kelas di SD 08 Bukit Batabuah ini. Demikian, Pram. Oke, kedatangan Pak Yusuf Kala ini hanya berkunjung atau membawa bala bantuan juga, Reka Wahyu, seperti petugas PMI dan juga bantuan lainnya di sana? Barusan itu baru kunjungan ke lokasi banjir lahar dinginnya dan dilanjutkan dengan datang ke posko utama dan posko pengungsian. Sementara untuk memberikan bantuan itu kita belum melihat ya apa bantuan yang dibawa. Mungkin agendanya ada, tapi sampai saat ini belum. Gitu. Oke, Reka Wahyu, kalau Anda ketahui dari agenda kedatangan Pak JK ke Sumatera Barat kali ini, apakah ini daerah pertama yang dikunjungi, yaitu Agam, apakah nanti ke daerah lainnya? Betul sekali, ini merupakan daerah pertama yang dikunjungi, dan setelah ini mungkin di Kabupaten Tanah Datar. Dan kalau untuk ke Pariaman itu belum ada informasi. Oke, Reka Wahyu, Anda saat ini berada di Kabupaten Agam. Mungkin bisa Anda update terlebih dahulu, Reka Wahyu, sejauh ini berapa orang yang masih dalam pencarian oleh tim BPBD di sana? Baik, Ram. Ini ada informasi terbaru. Tadi waktu Bapak Bupati Agam, Andri Warman mendampingi Bapak Yusuf Kala menyampaikan bahwa belum lama itu ditemukan satu orang di dalam kondisi meninggal dunia. Jadi hingga saat ini korban meninggal dunia ini ada 21 orang dan dalam pencarian 2 orang. Satu korban diantaranya itu berada di daerah Sungai Puar dan satu lagi di Kecamatan Canduang di sekitar dekat dari posko tempat saya berada sekarang ini. Oke, kalau sejauh ini Reka Wahyu, seperti apa kendalanya dan berapa orang yang masih dinyatakan hilang di sana? Ya, pencarian masih dilakukan terhadap 2 orang. Ada 2 orang yang sedang dicari dan itu kemarin kan 3 dan dengan penemuan yang satu tadi itu tinggal 2 korban lagi. Sementara warga lainnya belum ada melaporkan dengan keluarga yang lain.
Demikian. Oke, baik rekan Wahyu. Selanjutnya rekan Wahyu, seperti apa proses evakuasi di sana? Apakah ada kendala? Proses evakuasi berjalan menggunakan alat berat ya, dengan bantuan secara manual juga dan anjing pelacak. Polda Sumbar menurunkan anjing pelacak untuk melakukan pencarian korban. Namun sampai sekarang ini belum memberikan hasil. Di daerah Cianjur sini itu kan ada satu korban lagi yang cari. Di luasnya lokasi tempat pencarian itu termasuk menjadi salah satu kendala yang hilang ini. Baik, rekan Wahyu Sikumbang, kita tahan dulu sebentar karena kita harus break. Wahyu Sikumbang melapor langsung dari Kabupaten Agam dan akan lanjutkan nanti. Baik, terima kasih banyak. Dan pemirsa, Ayu Siang masih akan kembali sesaat lagi untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami. Kondisi sekolah SD 03 di Galudua hancur dan air pun masih mengalir deras. Antara ini ada